adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, nggak kedengaran suaranya. Bagaimana kabar hari ini? Iya, itu baru kenceng suaranya. Nah, adik-adik, di sini ada nggak yang tahu hari ini kita mau ngapain? Betul, kita mau memulai sekolah minggu. Tapi sebelumnya, yuk kita tanyakan ke teman-teman kita yuk, gimana kabar mereka hari ini? Ups, kelupaan. Kan kita lagi stay at home ya adik-adik. Jadi kita nggak boleh keluar rumah dulu, kita jaga kesehatan dulu, kita nggak bisa dulu ketemu sama teman-teman kita. Tapi jangan sedih, kalau gitu kita menyapa teman-teman kita yang lain melalui lagu yuk. Kita nyanyikan Kita Bertemu Lagi. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Adik-adik semua di rumah tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Yuk kita sebelum lebih lanjut lagi, kita satu di dalam doa. Adik-adik bisa ikuti ya doa yang Kak Yeni mau ucapkan. Adik-adik ikuti di rumah masing-masing. Dengan tetap lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dari Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan, termasuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kira-kira di rumah ada nggak yang tahu tema kita pada hari ini? Apa ya? Tema kita pada hari ini adalah gembala yang baik. Coba diulangin
sekali lagi. Gembala yang baik. Kurang kenceng. Sekali lagi ya, gembala yang baik. Kita ulangi. Gembala yang baik. Sip, itu baru anak-anak Tuhan yang suaranya kenceng. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa itu gembala? Gembala itu orang yang menjagai domba. Nah, adik-adik pasti pernah lihat domba. Domba itu yang punya bulu tebal. Nah, warnanya kebanyakan putih, bulunya tebal. Nah, kalau gembala yang baik adalah penjaga domba yang kenal sama domba-dombanya. Domba-domba pun pasti kenal sama gembalanya. Suara yang dikenal sama domba itu yang membuat domba-domba bisa nurut sama gembala. Coba kita tes ya, hewan-hewan apa saja yang adik-adik tahu bunyinya. Kalau anjing gimana bunyinya? Kuku. Tuh. Kalau kucing? Wah, pinter. Kalau sapi? Wah, bebek? Sekali lagi, ayam. Wah, adik-adik hebat. Berarti adik-adik menunjukkan kalau tahu banyak sekali ada suara-suara hewan di sekitar kita. Yuk kita nyanyi kambing embe-embe sebagai bukti kalau ada banyak bunyi hewan yang kita ketahui dan kita bisa bersyukur mengetahui hal itu. Yuk kita nyanyi sambil bangkit berkambing embe-embe. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teote blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teote blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Sekali lagi. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teote blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adik boleh duduk lagi. Seneng ya kita bisa tahu begitu banyak macam-macam bunyi hewan. Dan seperti itu juga gembala bisa mengenal domba-dombanya. Meskipun ada begitu banyak domba-domba, tapi gembala itu tetap kenal semuanya. Sama seperti Tuhan mengenal kita semua sebagai anak-anaknya. Kayak Mima, adik-adik semua di rumah, guru-guru sekolah minggu yang lain. Tuhan kenal meskipun jumlah kita banyak, tapi Tuhan gak melupakan kita sama sekali. Tapi pertanyaannya, mau gak adik-adik kita ganti juga mengenal Tuhan? Mau ya? Kita mau mengenal Tuhan, jadi ayo kita dengarkan cerita Tuhan pada hari ini. Halo cucu-cucu, apa kabar? Ketemu lagi sama Opa di sini. Opa hari ini mau cerita dari Alkitab. Nah, ini adalah Alkitab yang Opa punya dari Komisi Anak GKI Pengampon. Dari Opa kecil sampai Opa gede, sampai Opa begini. Opa baca Alkitab terus. Nah, cucu-cucu, Opa mau cerita tentang Tuhan Yesus. Opa mau berdoa dulu buat cucu-cucu semua. Cucu-cucu siap berdoa. Yang itu siap. Yang itu juga. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Gembala yang baik. Tuhan sudah membimbing kakek, Opa yang sudah
tua ini sampai sekarang. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong cucu-cucu di rumah untuk boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cucu-cucu, kita mau buka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Cucu-cucu tahu Yohanes Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul, Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita mau baca Alkitab. Yohanes 10 ayat 8. Yohanes 10 ayat 8. Kita baca bareng-bareng cucu. 1, 2, 3. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Amin. Cucu-cucu, di sebuah peternakan ada banyak sekali tempat. Nah, di situ ada sebuah kandang yang besar. Ada hewan apa itu di situ? Betul, itu adalah domba-domba. Bunyinya gimana ya? Pintar, hebat sekali. Ada berapa domba di situ, cucu? Pintar, betul. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 domba-domba. Nah, cucu, kita lihat di bagian depan. Itu ada laki-laki. Dia selalu jaga pintu dari kandang domba itu. Pagi, siang, sore, malam, dia selalu menjaga pintu dari kandang itu. Nah, suatu kali dia melihat domba-dombanya. Wah, tetapi dia hanya menjaga bagian depan saja, di mana ada pintu di situ. Tidak boleh orang lain masuk dari tempat yang lain, hanya dari pintu depan saja. Tidak boleh dari sini, tidak boleh juga dari sini, tidak boleh juga dari sini. Cuma dari pintu bagian depan saja. Tapi ada juga orang yang lain yang jahat. Dia datang dari bagian belakang. Nah, coba lihat itu. Dia mau mengambil domba-domba juga. Adik-adik, jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang papa mama. Jangan bilang adik kakak. Aku mau ambil domba-domba tadi. Aku mau mencuri domba-domba tadi supaya aku jual di pasar dan aku jadi orang kaya. Aku ini kuat. Aku bisa loncat tinggi. Aku bisa manjat dinding. Shh, shh. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Gak boleh. Shh. Yang itu juga gak boleh. Hahaha.
1, 2, 3, shot! Aku sudah ada di sini. Aku mau mengambil domba-domba. Tapi caranya gimana ya? Oh, aku tahu. Aku akan panggil nama-nama mereka. Wah, siapa namanya? Tono ya? Iya, kita panggil ya. Domba ini Tono. Tono, sini kamu. Tono. Wah, kok dombanya tidak mendengar? Jangan-jangan dia tidak mendengar karena sakit telinga. Kita panggil lebih keras lagi ya. Tono, Tono sini, main sama aku. Wah, tidak juga mendengar. Kayaknya namanya bukan Tono. Kita ganti. Siapa? Siapa? Tony. Tony. Oke, kita panggil. Tony. Tony. Tony sini. Wah, bukan juga. Wah, gimana ini? Wah, gawat ini. Domba-dombanya sudah teriak-teriak. Sebentar lagi pasti gembala datang. Wah, aku harus segera pergi supaya aku tidak ditangkap. Wacat. Beberapa waktu berikutnya, setelah pencuri pergi, ada laki-laki lagi yang datang ke kandang domba. Cucu-cucu tahu siapa yang datang? Wah, jangan-jangan ada pencuri lain yang mau datang. Haha, lihat di situ. Dia juga laki-laki, tapi dia datang dari bagian depan dan dia mau masuk lewat pintu bagian depan. Halo penjaga, aku mau lihat domba-domba di dalam ya. Wah, ternyata penjaga membukakan pintu bagian depan. Dan laki-laki tadi boleh masuk dan melihat domba-domba di bagian dalam. Dombi, Shipi, Witi. Kamu sehat ya? Wah, ternyata siapa dia? Adik-adik, cucu-cucu. Betul, dia adalah gembala. Woli, Putih, Dombe. Sekarang kita akan pergi keluar ya. Kita mau makan rumput dan juga melihat air yang tenang. Kita akan makan dan minum. Kita akan bersama-sama bermain. Ayo, sekarang kalian baris dulu ya. Ayo, sekarang Dombi baris dulu. Witi, Shipi, Putih, Dombe, dan Woli. Kita pergi keluar ya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teo teblung teo teblung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok
Teo teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Cucu-cucu, kita tahu siapa tadi? Iya, betul, gembala. Nah, domba-domba selalu mendengarkan apa kata gembala, bukan kata pencuri. Nah, siapa gembala kita? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala kita yang hebat, yang selalu menolong dan menyertai kita semua. Opa dari kecil besar, Opa dipimpin oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, cucu-cucu, mama papa juga pasti dipimpin, disertai oleh Tuhan Yesus. Kita mau berdoa biar Tuhan Yesus mengasihi, menyayangi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan gembala kami yang baik. Tuhan pimpin kami yang masih kecil ini biar menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih cucu-cucu. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, gimana perasaan kalian kalau ada pencuri datang? Takut. Kalau sedang takut dan gembala datang, apa yang kalian rasakan? Aman. Tenang. Tidak takut lagi. Seperti kisah yang didongengkan oleh Opa Paulus, aku adalah gembala itu. Untuk adik-adik yang takut, khawatir, aku datang untuk memberikan ketenangan, keberanian, dan keamanan. Jadi, tidak perlu takut lagi ya, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, adik-adik, yuk kita ulang sekali lagi. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Hebat. Karena Tuhan adalah gembala yang baik buat kita, jadi kita tidak perlu merasa khawatir lagi, tidak perlu merasa takut lagi. Yuk kita nyanyikan Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Kita tiba di waktunya aktivitas. Di sini adik-adik bisa menjumpai gambar Tuhan Yesus lagi sama domba-domba. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Pertama, adik-adik bisa mewarnai, karena ini masih hitam putih. Nanti adik-adik mewarnai biar berwarna. Terus digunting pada bagian ujung-ujungnya. Digunting pada bagian ujung-ujungnya hingga jadilah seperti ini. Nah, nanti kalau udah diwarnain, digunting bisa jadi seperti ini. Terus ada dua gambar. Yang satunya adalah gambar pintu. Tapi pintunya masih terbagi dua. Adik-adik bisa menggunting di bagian pinggir-pinggirnya mengikuti garis paling luar saja. Nanti digunting, lalu bisa jadi seperti ini.
Nah, ini bisa adik-adik warnai sesuai kreasi adik-adik masing-masing, digunting dan jadilah seperti ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Adik-adik, apa yang telah digunting ini bisa ditempelkan. Nah, jadi kan tadi udah dapat 2 ini. Yang dilakukan adalah pertama-tama gambar yang besar ditekuk, dilipat sesuai dengan garis yang ada. Seperti ini. Lalu gambar pintu ini bisa ditempelkan di bagian tengah, pas dengan garis lipatannya seperti ini. Nanti kalau sudah jadi, maka hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, jadi ada pintu yang ditempel, yang ketika dibuka adik-adik bisa menjumpai ada Tuhan Yesus bersama dengan domba-domba. Sama seperti kisah yang tadi adik-adik bisa dengarkan. Nah, aktivitas ini bisa nanti adik-adik kerjakan di rumah. Kalau yang ingin mendapatkan gambarnya, langsung dengan print-printan kertas langsung bisa menjumpai satpam gereja. Tapi untuk yang cuma pengen dapat soft filenya, nanti cetak sendiri di rumah juga bisa, langsung menghubungi guru-guru sekolah minggu. Dan aktivitas ini bisa dikumpulkan ketika nanti adik-adik mulai beribadah sekolah minggu di gereja lagi untuk pertama kalinya. Adik-adik, kalau kita tahu Tuhan Yesus baik kepada kita, apa yang harus kita lakukan sih adik-adik? Betul, berterima kasih, mengucap syukur. Caranya gimana ya tapi ya? Untuk adik-adik yang rindu memberikan persembahan, nah sekarang adik-adik bisa menyediakan amplop atau celengan. Dan adik-adik bisa memasukkan persembahan di dalamnya setiap kali ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Nanti ketika pertama kali ibadah sekolah minggu lagi di gereja, adik-adik bisa membawa amplop atau celengan yang sudah berisi persembahan adik-adik selama ini untuk dibawa menjadi persembahan di gereja. Tapi kan sekarang lagi belajar di rumah ya. Bisa jadi mama papa nggak ngasih uang jajan. Aduh, jangan sedih dulu adik-adik. Otomatis nggak ada uang jajan, nggak bisa kasih persembahan. Nggak apa-apa, tenang. Berterima kasih sama Tuhan itu bukan cuma soal memberikan persembahan, tapi juga melalui doa. Adik-adik bisa menunjukkan ungkapan syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan dengan cara memimpin doa di keluarga masing-masing. Pas mau makan, mau tidur, bangun tidur, kapanpun adik-adik punya kesempatan untuk memimpin doa. Dan adik-adik mesti tahu, setiap kali adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, itu juga termasuk persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan juga senang menerima persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita tutup mata kita fokuskan diri kita untuk berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, dan saat ini kami tetap kembali mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Ibadah kita telah berakhir, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggunya. Tapi adik-adik tetap ingat, jaga kesehatan. Kalau bisa nggak usah keluar rumah. Tapi kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa tetap gunakan masker. Tetap jaga kebersihan diri, cuci tangan, dan
tetap rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.